Jika kami terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kami berkomitmen untuk menjalankan program-program yang nyata sebagai berikut ini. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Kalau ke depan nanti Jokowi dan JK yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden, kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor apalagi bawang, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya gitu. Dulu kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk. Pak, saya kok nggak ditawari Pak? Pak, saya kok nggak diajak Pak? Gimana sih, dulu udah dikumpulin, kita jajak pasar nggak sekali 2 kali loh. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Kalau Pak Jokowi jadi presiden, mencari biji dukulnya gimana Pak? Ya dicari. Semoga berhasil Pak. Cari biar jelas. Pak Jokowi akan cari? Cari biar jelas. Bagus Pak, terima kasih. Duet Pak Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Ada duetnya di Sandra di Medan. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Pembohong. Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Seringkali berbohong, maka selamanya akan selalu diragukan. Ijazah Jokowi dan drama tanpa akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri yang katanya demokratis ini, di sini kejujuran seharusnya menjadi fondasi utama. Tapi apa jadinya kalau seorang pemimpin yang sudah duduk di puncak kekuasaan selama 2 periode tetap saja harus menjelaskan hal yang paling mendasar? Apakah ijazahmu asli atau palsu? Ya, kasus ijazah mantan Presiden Jokowi saat ini pun kembali menjadi sorotan. Bukan karena rakyat ingin usil, tapi karena hingga hari ini transparansi itu pun masih menjadi barang mahal di negeri ini. Di satu sisi, Jokowi bilang siap menunjukkan ijazah aslinya kalau pengadilan yang minta. Pak, tadi responnya seperti apa Pak? Terkait yang... Ya juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada, ya. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Namun di sisi lain, saat pengadilan sedang memanggil dan meminta bukti dalam sidang resmi, kuasa hukumnya justru menolak menunjukkannya. Tidak punya kewajiban, tidak punya kedudukan hukum, kata sang pengacara beliau. Pihak Jokowi menolak tuntutan penggugat yang meminta Jokowi mempublikasikan ijazahnya. Hari pertama mediasi berlangsung membahas resume dari penggugat. Salah satu tuntutan penggugat adalah meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik. Penggugat menilai masyarakat berhak mengetahui apa pendidikan Jokowi sekaligus membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Kami tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo ya secara tegas menolak untuk memenuhi atas tuntutan tersebut. Loh, tadi katanya siap, sekarang kok malah main tolak-tolakan ya? Beginilah jadinya kalau kepercayaan publik sudah semakin luntur. Sekali seseorang berdiri di atas retorika yang tidak konsisten, maka bahkan kebenaran pun bisa terdengar seperti kebohongan. Ini bukan soal kebencian, ini tentang kejujuran dari seorang pemimpin terhadap rakyatnya.
ketika rakyat menuntut transparansi atas latar belakang pendidikan presidennya yang sudah menjabat lebih dari 1 dekade dan satu-satunya yang ditunjukkan oleh Jokowi hanyalah penolakan, pengacara, serta alasan teknis. Lalu siapa sebenarnya yang mencederai kepercayaan? Dan lucunya, ketika rakyat minta transparansi, malah dijawab dengan laporan kepolisian. Jokowi lebih memilih melapor ke polisi atas mereka yang menudingnya daripada harus langsung menunjukkan bukti yang katanya ijazahnya ada dan sah. Jika memang benar ada, kenapa tidak langsung menunjukkan saja? Dan kenapa harus berbelit-belit selama 7 tahun lamanya? Dan kenapa lagi Jokowi harus menempuh jalur intimidatif? Atau jangan-jangan karena seperti pepatah lama, yang takut diperiksa biasanya yang punya rahasia. Cerita ini bukan sekedar soal selembar ijazah. Ini adalah soal konsistensi seorang pemimpin terhadap ucapannya sendiri. Ketika Jokowi bilang siap menunjukkan ijazah jika diminta pengadilan, di sini publik pun berharap akhirnya polemik ini akan menemukan titik terang. Tapi harapan itu segera pupus ketika kuasa hukumnya menolak menunjukkan, bahkan di dalam sidang resmi pun bukti tak kunjung dihadirkan. Disinilah rakyat pun mulai ragu. Bukan karena tidak sopan, bukan karena benci, tapi karena terlalu sering dikecewakan oleh janji yang tidak sejalan dengan aksi. Tahun ini kita akan beli kurang lebih 60.000 unit alat mesin 60.000 unit alat mesin pertanian. Alat-alat mesin pertanian. Kasihan sampai tutup nih perusahaannya. Pabrik produsen alat dan mesin pertanian Alsintan asli warga Kelurahan Melilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, mengeluhkan pesanan Presiden Joko Widodo sebanyak 1.000 unit mesin panen padi yang sampai saat ini tak kunjung dibeli. Sekali berbohong, apalagi berkali-kali, berkata jujur pun akan selalu dianggap tipu daya. Mungkin inilah harga mahal dari sebuah kepercayaan yang saat ini sudah retak. Saat lidah tak bisa dipegang, saat omongan tak bisa diharapkan, maka semua kata pun bisa berubah menjadi suara yang sumbang. Dan sayangnya, itulah yang seringkali terjadi. Di sini, rakyat sebenarnya tak minta banyak. Hanya satu, buktikan saja. Jangan hanya obrolan di mimbar para wartawan. Jangan cuma di hadapan kamera, tapi di ruang pengadilan, di bawah sumpah hukum. Seperti yang dulu juga sering Jokowi minta dari rakyat, yaitu taat pada sistem dan aturan. Kalau memang benar, mengapa takut menunjukkan ijazah secara terang-terangan? Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat ya bagaimana kebohongan demi kebohongan yang dilakukan Mulyono, teman-teman ya, itu terlihat jelas dalam rekam jejak beliau. Dan ini membuat kita itu yakin bahwa banyak orang yang menuding Roy Suryo, kemudian Rismon ya, membongkar ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Dan spekulasi-spekulasi ijazah palsu Pak Jokowi ini kian panas hingga masuk ke ranah hukum ya. Dan bagaimana tudingan-tudingan kebohongan Jokowi ini semakin meluas. Bagaimana menurut kalian?